الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقلوبنا جميعا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini atas izin dan perkenan Allah dengan bisa duduk bersama setelah tadi kita sama-sama pula merespon perintah Allah yang sangat sakral, merupakan kewajiban bagi kita semua salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah ini jamaah sekalian, jangankan salat subuhnya, salat 2 rakaat sebelum subuh saja itu kata Rasulullah lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi berbahagia dengan semua kalau tadi sebelum subuh dimuqaddimah dengan 2 rakaat salat sunnah. Itu namanya salatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih berharga, lebih baik di mata Allah, di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana salat subuhnya, Pak? Setelah itu subhanallah, kemudian kita duduk bersama. Saya berharap Bapak Ibu, mari kita niatkan dalam hati, kita niat i'tikaf di masjid ini sampai nanti terbitnya matahari. Tidak lama Pak, tinggal 40 menit lagi insyaallah. Dan i'tikaf kita kemas dengan pengajian seperti ini. Dalam satu riwayat yang sahih, barang siapa seseorang kata Nabi salat subha jama'atan fil masjid, macam kita saat ini pagi ini, orang yang salat subuh berjamaah di masjid, summa takaf, kemudian i'tikaf. I'tikafnya kita alhamdulillah pagi ini kita kemas dengan ngaji bersama. Boleh jadi nanti i'tikafnya membaca Quran, kalau tidak ada pengajiannya, atau zikir, atau berdoa, atau diam saja merenungi kepada Allah Subhanahu wa taala, evaluasi diri. Itu sampai kata Nabi hatta tatlu asyam, sampai matahari keluar terbit, sampai tunggu sejenak, salat 2 rakaat setelah itu. Sabda Rasulullah, faka'annama adal hajjata wal umrata tammatan tammah. Seakan-akan orang itu pahalanya di mata Allah sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Jadi bagi kita Pak yang belum ada takdir bisa melaksanakan haji dan umrah, minimal pahalanya dapat duluan. Ya, pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi itu diberikan kepada orang yang ketika subuh berjamaah di masjid, bukan di rumah. Berjamaahnya di masjid, kemudian diam sampai matahari terbit, kemudian salatlah setelah 5-10 menit, salat 2 rakaat. Itu namanya salat isyraq atau salat syuruk jamaah sekalian. Itu berpahala sebagaimana haji dan umrah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengangkat tema pada pagi hari ini tentang jalan kehidupan kita. Alhamdulillah, sudah berapa lama saya ada di sini? Setahun ya. Begitu cepat waktu berjalan. Ya, waktu itu pakai masker semua, Pak. Sekarang tidak ada yang pakai masker. Sehat walafiat. Waktu berjalan tidak terasa, kayaknya lebih 1 tahun jemaah sekalian. Berjalan dan berjalan, inilah hidup jemaah sekalian. Dan sebagaimana saya mukadimai beberapa bulan yang lalu itu, setahun yang lalu itu, bahwa hidup ini tidak hanya di dunia jemaah sekalian. Sampai merugi kalau hanya berpikir hidup hanya di dunia. Dunia ini dibatasi oleh waktu. Ya. Dan Nabi mengatakan kepada kita rata-rata umur umat ini, umur kita umat Muhammad itu, ma baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi berbahagialah kalau ada di antara jenengan, mohon maaf, yang sudah kepala 7, berarti Allah percaya betul sama jenengan untuk memakmurkan dunia ini, insyaallah. Kita menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Allah memberikan peluang bonus yang luar biasa buat kita semua untuk bisa bertahan hidup. Berarti ada peluang beramal saleh bagi kita jemaah sekalian. Tapi rata-rata umur Muhammad ini 60 sampai 70 tahun. Nah, saudara, bagaimana kehidupan kita ini? Saya sekedar mengingatkan saja jemaah sekalian. Paling tidak kalau saya perhatikan, hidup kita ini Pak akan mengalami, akan kita hadapi, kita lewati pada 6 tahapan kehidupan. Tahapan pertama sudah sampai lalui, ya sudah sampai lalui. Dan mungkin sampai juga termasuk saya secara pribadi tidak sadar, namanya alam al-arwah, alam roh. Jadi roh jenengan, roh kita manusia ini Pak diciptakan oleh Allah. Itu dalam sebuah hadis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah sudah menyiapkan Pak roh kita ini sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan roh kita semuanya. Maaf sekalian. Dalam sebuah ayat dikatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Semua kita mengucapkan tentu engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna. Kami menyaksikan fitrah kita, Pak, roh kita ini sebenarnya sudah mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian ini panjang kalau saya bicara. Kita langsung saja betul poin. Orang tua kita nikah ya. Orang tua kita nikah. Air yang ditumpahkan oleh ayah kita dan diterima oleh air ibu kita, itu katanya jemaah sekalian ratusan ribu sel, ada mengatakan jutaan sel. Itu semua terbuang tinggal satu. Itulah sampean. Berarti kita ini adalah pilihannya siapa? Pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saudara-saudara kita yang lain pakai ratusan ribu sel terbuang, ya, terbuang tinggal satu. Kalau kembar tinggal 2 jemaah sekalian. Berarti kita ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu jemaah sekalian, roh yang bergelantungan di Lauhul Mahfuz itu diambil oleh Allah atas izin Allah, memerintahkan malaikat untuk diambil, dimasukkan ke dalam tubuh kita di saat kita menjadi janin di rahim ibu kita. Ini diperkuat dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih, hadis yang panjang jemaah sekalian. Kemudian ditutup sama Nabi, innallaha khalaqa bi Adam fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma takunu 'alaqatan mithla dhalika thumma takunu mudghatan mithla dhalika. Allah ketika menciptakan anak manusia ini, kita ini Pak, 40 hari pertama itu kita ini berupa nutfah. Nutfah ini Pak sudah sampai berkristal sedikit jemaah sekalian, terpisah dengan saudara-saudara kita yang lain.
40 hari pertama sudah menjadi nutfah. Biasanya dites Pak, ibu lebih paham ya, oh saya hamil. Itu sampai usia 40 hari pertama itu berupa nutfah. 40 hari kedua itu umur 80 tahun, 80 hari ya, itu berupa alaqah, mulai sudah bergantung di rahim ibu kita. Sudah mulai kokoh sedikit jemaah sekalian. Nah, kemudian 40 hari ketiga 120 hari ya. Berarti berumur 4 bulan persis. 4 bulan persis 120 hari berbentuk mudghah, segumpal daging sudah berbentuk kepala, tangan, mulai bergerak kita ini jemaah di rahim ibu kita. Summa ba'atsallahu malakan. Saat itu Allah mengutus seorang malaikat yang mengambil roh di atas Pak, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Fa ba'atsallahu min ruhihi, Allah mengutus rohnya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Saat itu ma'asyar muslimin jemaah sekalian, Allah menentukan 4 perkara. Inilah dikatakan takbir yang akan kita hadapi di dunia ini. Apa 4 perkara itu? Subhanallah, disebut sama Nabi pertama kali Pak, rizki. Ya, jadi sampai sebelum nongol ke dunia di alam rahim ibu kita, alam roh sudah kita lewati, turun ke alam rahim. Masuk ke rahim ini ketika roh itu masuk ke alam rahim ini ketika fisik kita berumur 4 bulan. Oke, saat itu Allah menentukan 4 perkara. Yang pertama rezeki. Ini rezeki kita aja Mas sekalian, semuanya sudah ada takarannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sekali lagi Bapak, rezeki ini Ibu, rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Masing-masing kita, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang kemudian memberikan kepada kita, melapangkan kepada kita rezekinya dan memberikan takaran. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau sampai sadar dengan hadis ini, tidak ada kecemburuan di antara kita, tidak akan ada hasad di antara kita, tidak akan ada kedengkian di antara kita, karena masing-masing sudah ada kaplingan rezekinya. Ada yang sukses Pak, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun. Saya punya sahabat Pak, teman SMA, itu kekayaannya sekarang bertriliun-triliun, punya pesawat pribadi, macam-macam. Tapi saya merenung ya Mas sekalian, ini pengajian Pak ya, tidak lebih dalam lagi saya bahas masalah ini. Kalau sampean tahu Pak makna rezeki, saya perhatikan Pak, walaupun kekayaannya bertriliun-triliun, rumahnya di kampungnya itu kalau 16 ada Pak. Di Surabaya ini ada 4. Di Jakarta pom bensinnya saja berapa ya? Terus punya pesawat pribadi juga. Lengkap Pak. Tapi mohon maaf, tidak punya ginjal. Tidak punya ginjal. Ginjalnya tidak berfungsi. Hebatnya mengerucut. Hebatnya ini Pak. Artinya jadi serosis. Ini duit Pak yang banyak. Saya berpikir, apa itu rezeki? Tahu rezeki namanya? Rezeki itu kalau bahasa Nabi, dan ini bagi saya Pak akidah. Saya meyakini betul Pak yang satu ini. Rezeki itu kata Nabi, ini Nabi memberikan arahan kepada para sahabat ketika Madinah sudah mulai lapang Pak, tidak ada peperangan lagi. Para sahabat untuk mulai mencoba menata ekonomi, karena perang terus dan selesai, ditata ekonomi, bentuk masyarakat yang baru ya Pak, sehingga banyak sahabat yang sukses secara materi, kaya. Kemudian berkata sebagai pembantu, mali hartaku, kata Nabi, wa ma'amaluka, apa sih hartamu itu?
ma'akalta, itulah yang kau makan. Harta itu paling kita makan sampai jadi apa? Mohon maaf, jadi apa? Jadi kotoran. Itu harta kita. Ini saya diberi Pak 2 gelas nih Pak, teh sama air. Belum tentu saya minum. Ini insya Allah hak saya Pak, milik saya. Tentu jadi rezeki saya. Kadang-kadang kita sebenarnya lupa Pak, dan di situ sama sekali. Mudah-mudahan bisa disebut nantinya kalian jadi rezeki saya. Kita tahu, kita tahu. Saya tidak tahu tadi makan apa. Ya, apakah pecel, apakah kau, apakah soto? Tidak tahu. Bahkan ada di antara kita tidak bisa hanya lihat saja, tidak bisa makan. Rezeki itu yang kita makan. Kita makan. Mau sampai uangnya bermiliar-miliar, tapi tidak bisa makan rawon. Mau? Miliar loh Pak. Miliar, ratusan miliar, tapi tidak bisa makan rawon, tidak bisa makan pecel. Kalau mau tak doakan serah. Ini mereka mengambil doa kita insya Allah. Rezeki itu Pak yang sambil makan. Ayo Pak, walaupun sekursi aku, ya Pak ya, sama apa, tempe pinyet atau dengan ikan terinya, itu rezeki kita Pak. Belum tentu mereka bisa makan sebagaimana Pak kita. Saya lihat sampai seger-seger semua nih. Alhamdulillah. Kalau dia ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini siklus kehidupan Pak. Rezeki itu yang kau makan sampai jadi kotoran. Yang kedua apa? Mana habis tuh bajumu yang nempel di tubuhmu itu? Ini baju ini Pak. Ini rezeki kita. Hatta balik sampai lapuk. Udah lapuk Pak, jadi apa? Apa namanya Pak? Ya itu menunggu ketika ada masalah saudara kita berbagi pada mereka Pak. Jarang kita ngasih baju yang mas baju bekas. Silakan kata Nabi pakai pakaianmu yang bagus-bagus, apalagi ke masjid seperti ini Pak. Pakai parfummu yang bagus, pakai kopiahmu yang bagus, sejadahmu yang bagus. Kita berjumpa dengan Allah rezeki kita itu Pak. Yang penting kita tidak menyombongkan diri. Itu rezeki kita. Oke? Nah rezeki yang sebenarnya apa itu kata Nabi? Man tasaddaqta fa'amdaita. Itulah yang kau sedekahkan, yang kau belanjakan di jalan Allah. Allah yang kasih rezeki kemudian dikembalikan lagi kepada Allah jemaah sekalian. Membentuk, merapikan masjid ini, membangun sekolahan, menyekolahkan anak yatim dan lain sebagainya. Bangun sumur tempat-tempat yang kering. Ini rezeki kita yang sebenarnya, yang akan kita bawa nanti sampai ke akhirat jemaah sekalian. Yang lainnya Pak fatamurkan dan masyarakat muslimin. Saudara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau saya mau dalam lagi kemana-mana, ya bicara rezeki itu sehat. Ya sehat begini Pak, bisa sholat subuh. Coba kalau sampai tak sehat, tak bisa subuhan. Berarti sehat itu apa? Rezeki. Dengan sehat sampai bisa bekerja. Kalau tidak sehat sakit, tak bisa bekerja. Dengan sehat sampai bisa silaturahim. Coba kalau sakit tak bisa silaturahim. Peluang-peluang kebaikan kalau sudah sakit tak bisa kita raih ya Pak sekalian. Ayo jaga kesehatan kita, rezeki ini karunia dari Allah. Makanya Nabi Pak berdoa setiap hari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi badani. Minta sehat badannya, pandangan matanya, pendengarnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rezeki Pak. Rezeki itu saya katakan ya Mas, tidak hanya sehat Pak, pikiran cerdas. Rezeki itu pikiran cerdas, ya, pikiran waras Pak. Ya, buat apa rezekinya banyak tapi pikun Pak? Mau sampean? Rezekinya banyak Pak tapi head, lupa. Rezeki banyak, pikun, tahu pikun Pak? Pikun, ya nyambung. Uangnya banyak. Alhamdulillah sampai cerdas-cerdas Pak.
Buktinya apa? Sampai bisa bertahan hidup seperti ini. Dengarkan pengajian saya, masuk ke benak kita jamaah sekalian. Saya juga bisa berbicara karena saya tidak pikir. Kalau pikir saya tidak bisa bicara. Rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala dibuat cerdas otak kita. Rizki itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rizki itu Pak, manakala dia sisa biar setia sama sampean, menerima sampean apa adanya. Ibu juga begitu, punya suami yang perhatian sama itu rizki. Punya suami yang tidak ngamuan. Ini sekarang kita ini Pak, kadang-kadang sudah masuk kepala 5, kepala 6 kesinggungan, ngamuan. Rizki itu orang yang tenang, tidak mudah dikompori sama orang, bersikap bijak. Itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki itu punya anak yang birrul walidain, yang berbakti pada orang tuanya. Saya perhatikan ini orang tua semua yang ada di Pak ya. Kemana anak muda jadi Pak ya? Ini bagian syuting saja ya Pak. Jalan ulama insyaallah. Rizki Pak. Jadi ada juga banyak masalah di ibu-ibunya. Rizki itu Pak. Kalau sampai lihat anak sampai sungguhan juga sama sampai itu rizki Pak. Masa depan cerah. Ini masjid. Saya di mana-mana Pak lihat sukses masjid ke depan akan sukses. Saya pantau bagaimana anak muda ini. Kalau sudah anak mudanya tampil aman gitu Pak. Masa depan cerah betul. Berarti terjadi regenerasi. Betul. Ini masjid harus diserahkan kepada anak muda kita yang tua Pak. Jadi penasihat saja, ngayomi saja, mengarahkan saja. Saatnya mereka tampil. Biar suka adzan mereka. Jadi imam kayak kita tadi jemaah sekalian. Monggo, itu rezeki Pak dari kita semua. Nah, kata suara saya begini Pak. Memikir. Luar biasa ini. Dimatikan ini atau gimana ini? Nanti bias enggak. Dengar ibu. Jadi ini tidak dengar ibu suara saya. Satu. Saya dengar dari tadi. Udah setengah jam saya bicara. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu, ayo sudah ada kaplirannya dari Allah. Khususnya rezeki yang berbentuk materi, tolong Pak sambil bekerja saja yang lurus, ikutin aturan Allah, perintah Allah, jangan neko-neko. Allah sudah menyiapkan kapliran rezeki. Jangan menghalalkan segala cara. Hidup satu kali dua. Orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang mengurangi timbangan, ya, itu orang tidak percaya pada takdir rezekinya. Ujung-ujungnya dia sambil menyumbang hartanya orang, mencuri, korupsi. Yang dimakan di situ aja. Kata pemerintah masyarakat. Sekarang lagi ramai Pak di media ya. Bagaimana seorang pegawai elit Pak di dunia perpajakan, anaknya Pak terjebak kasus naik motor gede, kemudian nabrak, yang ditabrak anaknya orang Ansar. Ya, jadi kasus menjadi isu nasional karena kasus anak yang seperti itu, hanya orang tuanya dicopot Pak. Anaknya diperkarakan, dikeluarkan dari kampusnya juga. Sekarang jadi masuk ke PPATK, dipantau dari mana kekayaan sampai punya motor gede segala macam seperti ini. Dunia Pak. Rezeki itu Pak, anak yang birrul walidain, anak yang saleh ya. Harta yang kemudian membawa kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tinggal Pak maksimalkan potensi sampean. Ibu backup dengan doa untuk suami ibu. Nanti berapa dapatnya sudah itu rezeki Allah berikan kepada kita. Dan yang menarik ini, saya yakin betul di bab ini jemaah kalian, Allah akan menjaga kita Pak. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa tidak akan dibuat mati karena kelaparan, karena kekurangan rezeki. Tidak akan ada ceritanya. Itu ayat yang berbicara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Selesai sudah. Orang kalau sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, ya Allah, segala jalan yang sempit-sempit Pak dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikasih rezeki tanpa diduga-duga, tanpa ada perhitungan dari Allah. Rezeki kesehatan, rezeki kecerdasan, rezeki anak yang baik. Wah, takwa itu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin. Nah, saudara, rezeki ya, rezeki. Jadi ini rezeki sudah ada ketentuannya dari Allah. Maksudnya apa Nabi menyampaikan begini supaya kita hidup tidak menghalalkan segala jalan. Jangan macam-macam. Oke. Yang kedua apa? Rezeki. Kemudian wa amali, amalnya apa? Amal. Ini sampai bisa duduk begini Pak, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini Pak, apakah sampai langsung pulang? Apakah duduk dulu makan ya? Atau bagaimana Pak? Itu semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Silakan sampai merencanakan Pak. Tapi nanti rencana itu juga sesuai dengan skenario siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun." Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal-amal yang berdepan. Saya ini Pak, nanti apakah saya nyampe ke rumah ke Teluk Buli, Perak, atau saya mampir dulu kemana? Tak tahu ini Pak. Ya, apakah saya lewat Juanda atau lewat mana? Kedangan situ Pak? Tak tahu juga saya. Tak tahu. Allah itu supaya ngatur di mana saya. Ya. Ayo sampai tinggal berjalan saja di atas perintah Allah. Apapun nanti hasilnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Wa ajali, ajalnya. Jadi di alam rahim ini, alam roh, alam rahim sudah ditentukan Pak batasan umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sampai panjang umur semua ya. Cuma tadi saya sudah berikan gambaran, Nabi sudah berikan isyarat a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata ya. Bahkan Nabi mencontohkan dirinya. Berapa umur Nabi ya Pak kalian? Hah? Berapa umur Nabi? 63 tahun. Itu kalau Hijriah Pak. Kalau kalian dia umur Nabi itu berjamaah 60 tahun sekian bulan. Katanya orang Madura Pak, 1 tahun. Di beberapa bulan dan beberapa bulan betul itu Nabi. Kalau Hijriah kan beda perbedaan Pak, tiap tahunnya 11 hari kan Pak. Itu perbedaan waktu antara Hijriah dengan apa? Dengan Miladiyah. Itu kalau 60 tahun kalau ngikutin Hijriah 60 tahun kita milih Hijriah Pak, 63 tahun umur Nabi. Subhanallah. Nabi ya, kecintaan Allah, Habibullah, kekasih Allah, manusia paling mulia. Ujung-ujungnya tidak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai saya tidak Umar dan percaya coba ya, masa Nabi mati? Gak masuk akal. Orang begitu cintanya sama Nabi Pak. Tak usah. Sampai ketika para sahabat mengatakan Nabi sudah mati. Kata Nabi, siapa yang mengatakan Nabi mati akan kutebas leher. Tak percaya Umar. Saat itu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang, jemaah sekalian, Allahu Akbar. Keluar kata-kata yang sangat indah itu ya. Iya, betul-betul Nabi sudah meninggal dunia Pak. Kemudian dicium kening Nabi oleh Abu Bakar. Kemudian dia keluar Pak dengan tegar Pak. Maka ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sadarilah Allah itu hidup dan tak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan, dan siapa yang menyembah Muhammad, fa innahu qad mat, sekarang ini sudah apa? Sudah meninggal dunia. Muhammad ini manusia,
Cuma beliau ini paling mulianya manusia, Pak. Basyarun lakal basyar, na'am ya. Karena beliau diberi oleh Allah menerima wahyu. Ya. Dan ini kemarin kita baru saja begitu mulianya, tidak ada Pak Nabi yang dipanggil secara khusus berjumpa dengan Allah dan langsung berdialog dengan Allah menerima perintah salat 5 waktu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara meninggal Pak, ada ajalnya kita coba. Ajal ini. Ya. Mudah-mudahan sampai menyambung. Karena kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna. Sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya, ya, secara bilangan Pak ya. Tapi juga banyak amal salehnya. Tapi wasyarrukum, seburuk kamu man tala umruhu, yang panjang umurnya tapi banyak keburukannya. Semakin tua Pak, pegang HP terus, YouTube terus dilihat Pak. Iktikafnya di depan televisi Pak. Ya. Kalau dulu orang tua kita Pak, maaf ya, maaf. Masih ingat betul bagaimana abah kita, ibu kita, cici-cici kita Pak, nenek-nenek kita Pak, masuk usia 45 bulan pada lepas dengan tasbih. Betul, tasbih begini. Mana-mana tasbih. Terlepas ya, saya tidak mau masuk apakah kita suka dengan tasbih atau tidak, tapi sini lihat spiritnya. Spiritnya apa? Ingin apa? Zikir. Hari-harinya adalah hari-hari zikir. Hari-hari berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan tahu diri Pak. Makanya orang tua kita Pak semakin tua punya wibawa dulu ya. Saya keluar kota Pak, kalau tidak pamit sama Umi, tidak pamit sama jinda saya, nenek saya, tidak tenang hidup. Naam tawakal kepada Allah, tapi doanya mereka sangat sakral bagi kita ya Pak. Ada wibawa. Dan yakin betul doanya orang tua itu mandi betul. Sekarang banyak orang tua sudah tidak dihargai sama anaknya. Ya kenapa? Tuanya bukan semakin dekat, tuanya semakin jadi. Tua-tua kelahiran itu Pak ya, tua-tua kelahiran. Semakin tua saja berwibawa, tuanya ngamuan, tersinggungan. Buntak sana buntak sini, mendelik sana mendelik sini. Minta dihargai terus, minta diperhatikan terus, minta difasilitasi terus. Kalau enggak ngamuk sama anaknya, apa itu? Nah, kita ingin tuanya kita zaman sekalian, tuanya semakin tua dia berkarisma, semakin dekat dengan Allah. Tempat rujukan kita begini. Ini siklus kehidupan Pak ya. Kita ini macam saya, sekarang ini saya ke Februari kemarin, sekarang masih Februari Pak ya. Tanggal 6 kemarin, persis umur saya, kalau kita diterima lagi, umur saya 59 tahun. 59 tahun. Subhanallah, saya menunggu. Sudah tidak bisa lagi ya. Ini keribut Pak, ini Pak, keribut datang sendiri Pak. Lalu ya betul. Terus orang buatin. Banyak nawarkan pada saya biar lebih ganteng kan. Ada sampo sekarang kan. Terus kita makan, kita akan rambut. Saya biarkan saja seperti ini ya Mas sekali. Sampai alis keluar juga Pak. Keluar putih juga alis Pak. Subhanallah. Untuk gigi saya masih betul semua. Hanya bisa makan anak masih. Tapi itu pun juga harus hati-hati, tidak bisa juga. Tidak bisa juga, kita semuanya memakan tidak bisa juga. Cuma begini, jemaah sekalian, kita ini saya menurut, saya pernah mengalami anak kecil juga, sebagaimana bapak dia yang seperti ini. Ya kan? Pernah TK, pernah SD, pernah mengalami masa puber di SMP, terus SMA, masuk perguruan tinggi. Terus saya nikah, ya. Kemudian saya punya anak. Sekarang saya punya cucu, Pak. Masya Allah. Ini pengalaman hidup. Halo, ini pengalaman hidup, Pak. Kenapa pengalaman hidup ini tidak sampai praktekkan, Pak, kepada anak-anak kita? Saya tidak pernah jadi anak kecil seperti ini. Saya juga pernah merasakan anak muda. Saya ketika muda dulu, Pak. Waktu puber, ya Allah, sampai asing. Lidah saya ketika 3 tahun jenis itu, tapi saya tahan. Ini kan pengalaman.
Sekarang banyak orang tua ingin instan menghadapi anaknya sekalian. Seharusnya sampai bisa berkomunikasi dengan anak, karena kita sudah punya pengalaman hidup bertahun-tahun itu. Makanya saya perhatikan orang tua kita dulu Pak, dengan kesederhanaannya, dengan pengalaman dulu Pak, orang tua kita punya anak 4, 5, 6, sampai ada Pak namanya Ustaz Zain Fauzan. Allah, itu anaknya Pak 23, satu ibu. Bingung sampai apakah pikun? Tidak juga. Dia berlatih ini dengan penuh kesabaran. Kalau makan Pak pakai nampan ya Mak kalian, itu sampai ada 4 nampan, 5 nampan. Anak ini kadang-kadang sampai lupa Pak, dan dia sampai lupa. Tapi dia menikmati Pak, menikmati. Tidak pikun sampai itu ada. Sekarang anak kita Pak punya anak 2, punya anak 3, orang tuanya mengelit Pak. Anak punya anak lagi. Anak pada punya tantangan dalam hidup ini Masya Allah. Orang tua kita dulu Pak semakin tua semakin bijak Pak. Kita curhat Pak, dia nyambung karena dia punya pengalaman hidup jemaah. Oh, kalau mama dulu begini, kalau ayah dulu begini, kalau cici kakek dulu begini, diceritakan pengalamannya Pak. Sekarang enggak. Sudah itu sudah capek. Mama sudah capek. Kenapa Pak? Karena kita tidak bisa menikmati masa tua kita ini. Nah saudara, monggo Pak, mumpung Allah memberikan kepada kita sisa hidupnya sampai detik ini, terutama mohon maaf yang kepala 4, kepala 5, kepala 6 ya, kepala 7, kepala 8, ayo tunjukkan karisma kita. Ujung-ujungnya kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia ini ya Mas sekalian ada batasan hidupnya. Ada batasan hidupnya Pak. Ya, tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Malaikat maut pun juga mencabut nyawa kita dengan perintah dari Allah. Tidak tahu kapan kita akan mati. Karena ini rahasia Allah, maka orang yang cerdas itu ya Mas sekalian memanfaatkan sisa hidupnya sampai menemui ajalnya ini ya Mas sekalian dengan sesuatu yang positif. Macam sekarang Pak, alhamdulillah sampai bisa ke masjid Istiqomah, bisa baca Quran. Sibukkan saja dengan itu Pak. Nanti ada sedikit istighfar taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Akui semua kesalahan kita. Terus begitu hidup ini masuk. Nah, ini Pak aja. Nah, orang yang cerdas itu kalau sambil baca hadis ini siklus kehidupan manusia ini, dia berpikir Pak, ini hidup ini sampai di sini Pak lahir. Ini akhir kehidupan sampai di sini ya Mas sekalian. Ini kan berjalan Pak ya. Sekarang hari Ahad Pak ya. Sampai tidak bisa mengulangi ke Sabtu Pak, tidak bisa. Ya, sekarang tanggal berapa? 20? Nah, apa bisa ke 25 lagi Pak? Tidak bisa. 27 yang besok 28, stop 28 Pak. Tidak ada 29. Ada 1. Subhanallah. Ujungnya apa? Ketemu aja ya. Berarti kita mendekati apa ini Pak? Lalu mendekati apa? Artinya hari demi hari yang kita lalui ini jatah hidup kita berkurang. Umur bertambah tapi jatah hidup berkurang karena mendekati ajal. Maka orang yang cerdas Pak menyiapkan dirinya menghadapi kematian ini Masya Allah. Ajari. Ya, ayo ini kita mengajar begini Pak, termasuk buat saya pribadi. Memang ini dasar nih Pak ya. Ini dasar, ini penyakit nih Pak. Penyakit. Buka WA-nya pun juga ganggu juga. Sampai kalau buka WA saya ratusan ya. Kalau nggak saya hapus ratusan. 2 hari saya kemarin umrah dibuka ribuan. Aku jangan baca itu Mas. Habis waktu kita ini. Grup ada 32 grup di HP saya ini Pak. Saya tidak bisa saya baca yang penting-penting saja. Ya khotbah kalau ibu yang dimuliakan Allah, ayo Pak pandai-pandai memanfaatkan waktu. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan sekian banyak sumpahnya. Wal fajri, kayak sekarang ini Pak. Walayalin 'ashr. Apa lagi? Wal duha. Ada apa dengan duha ini? Wal laili idza yaghsha.
Hujan Pak? Iya. Ayo berdoa dulu Pak ya. Berdoa dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya hayyu ya qayyum bi-rahmatika nastaghith innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna muqimis salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya qadiyal hajat اقضي حاجاتنا اللهم يا ميسر الامور يسر امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Sambil biasakan Pak ya, setiap turun hujan doa. Itu turunnya rahmat dari Allah. Dan kata Nabi salah satu sebab diterimanya doa itu ketika hujan turun. Biasakan seperti itu. Balik lagi jemaah sekalian, ketentuan yang ketiga ajar. Ketika sampai berada di alam yang keberapa? Yang kedua, di rahim ini. Masya Allah. Ya, harus sadar kita hidup di dunia dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya akan hidup. Coba lihat Pak, mungkin tahun yang lalu ada yang ngaji dengan saya di sini Pak. Ya, ketika bicara siklus kehidupan manusia pertama ini Pak. Mungkin sekarang sudah ada lagi nih. Saya nggak tahu. Sampai yang lebih paham nanti ini Pak. Mudah-mudahan yang mendahului kita membawa imannya, diterima amal solehnya, diampuni semua dosa dan masuk surganya Allah SWT. Dan kita yang masih hidup akan nyusul. Sabiqun, mereka mendahului kita. Wa nahnu lahiqun, kita juga akan berjumpa pula, akan mati pula. Kalau kemarin kita menyalati jenazah, nanti siap-siap sampai disolati nanti Pak. Itu hidup, itu hidup. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hidup berputar, diputar oleh Allah. Nanti kita nyalati, kita disalati, kita membawa jenazah, kita dibawa oleh orang lain karena kita jadi jenazah juga. Dan begitu seterusnya hidup ini. Nah, yang keempat apa? Di alam rahim ini, alam yang kedua ini, di siklus kehidupan kita yang kedua ini, syaqiyun atau sa'idun, atau sa'idun atau syaqiyun. Manusia itu sukses atau gagal. Ini yang berpendapat ya. Hidupnya Pak di dunia sukses, ada Pak ya? Ada orang kayak gitu Pak. Sukses, bahagia terus. Ada juga orang mulai hidup sakit-sakit, lahir sakit-sakitan terus Pak. Rezekinya pas-pasan gitu. Ini satu pendapat ya. Cuma tinggal sampai mengevaluasi diri. Biasanya Allah ketika kasih musibah tidak enak sama kita, itu tidak lama-lama, pasti ada batasannya. Tidak selamanya manusia akan mendapatkan musibah terus menerus. Sudah selesai. Inna ma'al usri yusra. Terus wa inna ma'al usri yusra. Itu kaidah bagi kita. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Allah Pak, setiap ada kesulitan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti nanti akan ada kemudahan bagi kita. Dan selamanya hidup ini masalah. Oke? Nah yang kedua, Bapak kedua Bapak, nanti manusia sudah ditentukan adalah ke surga atau ke neraka. Insya Allah Pak, kalau surga ke surga semua. Jelas Pak, jelas. Ibu-ibu semua ke surga semua ini pasti. Ini saya sekarang berjumpa dengan orang-orang penghuni surga semua Pak. Iya. Karena kata Nabi, setiap orang yang punya setitik iman itu pasti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Cuma masalahnya ke surganya apakah langsung atau transit dulu. Nyambung Pak ya. Ini ketika Juanda jadi Pak ya. Itu kalau orang umroh pakai, kemarin saya dereng Pak. Juanda Madinah enak Pak. Ya, cuma pesawatnya kecil aja ya, enak Pak. Tapi ada juga enggak Pak, mampir dulu ke Singapura ya, mampir dulu ke Malaysia. Dari Malaysia mampir dulu Pak ke Doha, atau mampir ke Dubai, mampir ke Emirat Arab, coba lihat. Ya mampir transit, cuma transitnya itu bukan Doha Pak, bukan Emirat Arab ya. Transitnya namanya neraka Pak. Sebelum masuk ke surga, ada orang beriman mampir ke neraka, ada bukan tidak ada. Salah satunya apa? Ya Allah, tidak apa-apa ya. Ya
ayyuhalladzina amanu, dipanggillah dengan panggilan kemuliaan oleh orang beriman. Anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman kok diancam neraka? Berarti Pak akan ada orang beriman nyemplung ke neraka. Kapan itu? Siapa itu? Itulah mereka-mereka yang gagal dalam kehidupan rumah tangganya. Anfusakum wa ahlikum nar. Banyak Pak orang asyik di masjid, tapi tidak bisa dia mengarahkan istrinya untuk menutup aurat dengan benar. Hampir ke neraka itu Pak. Ya, orang tahajud tiap malam, masya Allah, tapi tidak bisa mengarahkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Hampir pula ke neraka. Ya, maka orang beriman itu dia maka kalau dia ingin ke neraka, selain dia baik dirinya, anfusakum, baik pula istrinya, baik pula anaknya, dijaga anaknya, dijaga istrinya. Minimal anaknya bisa baca Quran dengan benar, bisa sholat ke masjid juga sebagaimana kita sholat ke masjid, aman kita ini jemaah. Itu salah satu contohnya. Tapi insya Allah Pak, sampai semuanya ke surganya Allah. Kalau saya minta begitu Pak, saya minta sama Allah, saya ingin masuk surga Pak. Bahkan masuk surganya saya Pak tanpa hisab. Oh iya Pak. Kalau minta sama Allah jangan minimalis Pak, yang maksimalis minta sama Allah. Yang maksimal ya. Jangan setengah-setengah. Saya ingin masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah. Itu masa tiap hari minta begitu nggak didengar sama Allah Ta'ala. Tapi ada konsekuensinya ya. Istrinya dijaga, anaknya dijaga, sesuai dengan kemampuan kita Pak. Ini masa ditanya sama Allah, saya sudah menyampaikan semuanya ya Allah. Ya, dengan penuh tanggung jawab. Saya cari rezeki yang halal dalam hidup ini sesuai dengan arahanmu ya Allah. Minta sama Allah seperti begitu jemaah sekalian. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup begitu Pak. Apa yang kita cari ini Pak? Oh, hidup dibatasi oleh waktu jemaah sekalian. Oke? Nah, insya Allah sakiyun al-sa'idun. Walaupun ini terakhir ya. Walaupun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada orang Pak, ahli ibadah, ketika tinggal 2 hari mau meninggal dunia Pak, ngotak. Tapi ini mungkin 1 banding 1 juta atau 2 juta orang ini Pak. Ada saja bila-bila begitu. Atau kebalikannya kata Nabi, ada orang ahli maksiat, maksiat terus, tidak pernah ke masjid, minum, narkoba, 2 hari atau 1 pekan mau meninggal dunia, taubat dan nasuha. Masya Allah, tiba-tiba ke masjid, pas sujud terakhir kok mati. Ada enggak? Ada kayak gitu. Tapi itu 1 banding, ya tidak fenomena. Maksudnya apa? Tolong sampai ketika sudah diberi oleh Allah hidayah Pak, ayo bersyukur pada Allah, jangan membanggakan amal soleh kita. Biasanya orang-orang kayak gitu Pak, niatnya rusak, niatnya bermasalah. Termasuk juga antum dengan ketika melihat ada orang baik-baik, jangan muji-muji berlebihan, nanti bisa berubah niatnya orang itu. Nyambung ya. Sebagaimana ketika ada orang berbuat jahat, jangan cepat memvonis. Kita tidak tahu bagaimana takdir Allah menimpa. Ayo arahkan orang itu, nasihati orang itu. Siapa tahu dengan nasihat sampean orang itu apa? Bisa mendapatkan hidayah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampean telah memberikan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak loh Pak orang-orang yang macam-macam begitu akhir hidupannya Pak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah alam yang kedua. Alam pertama alam roh, alam kedua alam apa? Alam rahim. Nah, alam yang ketiga namanya alam apa? Alam dunia. Sekarang ini Pak yang sampean berada di dalamnya. Ada apa di dunia ini? Contohnya pribadi Pak. Cuma saya ingin detail lagi masalah ini. Sebenarnya tidak bisa saya panjangkan Pak. Ini panjang. Ada apa dengan dunia ini? Bagaimana kita mensikapi dunia ini? Bagaimana menunjukkan sifat zuhud menghadapi dunia ini? Apa itu zuhud dalam pemahaman salafus saleh menghadapi dunia ini? Ini perlu pembahasan. Insya Allah kita ketemu lagi Pak tahun depan, Insya Allah ya. Karena pendidikannya setahun sekali di sini. Ya. Nah, Insya Allah kita ketemu bahas siklus kehidupan manusia
bagian ketiganya mas kalian. Biasanya tadi 2 bagian, 6 bagian. 6 bagian. Kalau Allah panjangkan umur kita insyaallah ya. Yang jelas insyaallah semua sampai ke ahlul iman. Ini bulan Sya'ban Pak ya. Bulan Sya'ban, mohon maaf. Tidak ada jaminan untuk kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, ayo persiapkan diri kita. Persiapkan mentalitas sampean, persiapkan ilmunya, ya, persiapkan kesehatan fisik, kesehatan fisiknya, persiapkan Pak nilai-nilai ibadahnya. Saya kok tidak yakin sampai akan bisa berpuasa Ramadan dengan sempurna kalau di bulan Sya'ban tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Saya kok tidak yakin sampai akan bisa tuntas 30 malam betul-betul salat tarawih. Kalau di malam-malam Sya'ban seperti ini sampai tidak pernah qiyamul lail sama sekali, tidak pernah salat malam sama sekali. Ya kadang-kadang salat tarawih Pak, tapi pekan pertama semangatnya, masuk pekan kedua loyo ya. Padahal ini kesempatan kata Nabi untuk melihat sejauh mana ukuran iman kita, lihat bagaimana respon kita dengan Ramadan. Siapa kita sebenarnya kelihatan di bulan Ramadan ya. Itu aslinya sampean Pak. Ramadan nanti setan dibelenggu, jin-jin tidak bisa ganggu sampean lagi. Jadi kalau ada manusia Pak masih suka maksiat di bulan Ramadan, memang aslinya begitu. Aslinya begitu Pak, karena tidak ada intervensi jin dan setan. Nyambungnya Mas kalian. Kata Nabi, "Idza dakhala awwalul lail min Ramadan," ketika sudah masuk pada pertama Ramadan, jin dan setan semua dibelenggu. Loh kok masih ada orang bermaksiat, memang aslinya itu hari maksiat. Aslinya itu Pak, tidak ada intervensi jin. Tapi insya Allah kalau sampai di bulan Rajab dan Sya'ban sudah mulai Pak semangat beribadah. Nanti masuk Ramadan Pak lebih semangat lagi ya Mas. Saya kok tidak yakin sampai akan bisa menghantarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di hari begini Pak sampai tidak pernah buka Quran sama sekali. Mungkin tadarus saja Pak, hari-hari pertama saja masuk tengah hari loyo sampai. Sadaqallahul Azim. Itu dapat terus tidur yang banyaknya Pak. Ya yuk, ini bulan Sya'ban, bulan momentum mumpung kita hidup di dunia Pak. Ayo sibukkan kita dengan amal-amal saleh seperti itu. Barakallahu fikum, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai semua panjang umur fi ta'atillah dan ketaatan kepada Allah. Andai kata juga Allah memanggil kita, mudah-mudahan semuanya dalam suasana husnul khatimah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك عنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.